Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Khususan ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk paling mulia karena dianugerahi akal. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah kita dimuliakan dibanding umat-umat yang lainnya. Baiklah hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yaitu kitab Safinatun Najah. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang pada episode ke-58 insyaallah kita sudah membahas tentang paling sedikitnya mengubur mayit. Nah, pada episode selanjutnya ini yaitu 59 yang pada saat ini akan kita kaji, yaitu akan membahas tentang diperbolehkannya mayit atau mayit yang sudah dikubur itu digali kembali. Jadi hal-hal yang memperbolehkan mayit yang sudah dikubur digali kembali itu hanya boleh digali dengan catatan yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung saja kita baca kitabnya, kitab Safinatun Najah. Redaksi kitabnya yaitu tentang menggali mayit yang sudah dikubur atau diperbolehkannya menggali mayit yang sudah dikubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwidi yumbasu dan keduk sopo al-mayyitu. Sopo al-mayyitu opo berarti karena ini mayit sudah tidak memiliki akal. Opo al-mayyitu mayit li arba'i khisalin krana papat pira-pira pakerti. Li arba'i khisalin krana papat pira-pira pakerti. Lil ghusli krana durung didusi. Lil ghusli krana ate didusi. Idza lam yataghayyar dengan catatan idza lam yataghayyar yang dalam arikalane ora ubah apa mayit. Itu yang pertama. Yang kedua wali taujihi lan krana ngadepno mayit. Wali taujihi krana ngadepno mayit ilal kiblati maring kiblat. Ilal kiblati maring kiblat. Terus yang ketiga adalah walil mali lan krana bondo. Walil mali lan krana bondo idza dufina ing dalam arikalane wis dendem dan pendem apa mal ma'ahu satane mayit. Terus yang keempat adalah walil mar'ati lan kedue wong wadon idza dufina yang dalam nalikane den pendem apa janinuha janine mar'a ma'aha sartane mar'a wa amkanat ma'aha sartane mar'a wa amkanat lan kongan apa wa amkanat lan mungkin utawa kongan apa hayatuhu uripe janin.
Itu adalah redaksi dari kitab Safinatun Najah yang memperbolehkan alasan-alasan yang memperbolehkan mayit yang sudah dikubur untuk digali kembali. Yang pertama di sini dijelaskan itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah lil ghusli idza lam yataghayyar. Karena ada alasan mayit itu ingin dimandikan dengan catatan yang sudah dikubur itu belum berubah, baik itu sudah mengeluarkan bau. Kalau paling tidaklah ketika sudah kadung dikubur, misal baru dapat 10 menit selesai, baru ada warisnya datang terus bilang, oh iya belum dikubur, belum dimandikan. Nah itu tidak apa-apa, digali kembali. Jadi yang pertama karena ada niat untuk memandikan mayit yang sudah terlanjur dikubur dalam kondisi belum dimandikan. Terus yang kedua litaujihi ilal kiblat. Jadi mayit muslim itu ketika dikubur kok yang mengubur tidak tahu, terus ternyata dihadapkan tidak dihadapkan menghadap ke kiblat, maka wajib digali kembali untuk dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga lil mali idza dufina ma'ahu, karena adanya harta benda yang terlanjur dikubur bersama dengan mayit. Karena terlanjur adanya harta benda yang berharga yang dikubur bersamaan dengan mayit. Terus kemudian yang keempat, karena ada 4 hal, yang terakhir itu adalah bagi mayit perempuan yang pada kondisi hamil, dia meninggal, terus kemudian di dalamnya masih ada janin, dan dimungkinkan janin itu masih hidup, janin itu masih hidup, maka wajib menggali kuburannya kembali untuk mengeluarkan janin yang masih berada dalam kandungan sang ibu. Tapi biasanya kalau ibunya meninggal, janinnya itu juga sudah ikut meninggal. Tuh. Jadi 4 hal itulah yang memperbolehkan kita untuk menggali mayit atau menggali kuburan yang mayitnya sudah terlanjur dikubur. Pertama apa? Karena ada alasan ingin memandikan, tapi harus dengan catatan sebelum berubah. Kemudian yang kedua karena ingin menghadapkan kiblat ketika mayit itu kadang dikubur tanpa menghadap kiblat. Yang ketiga karena adanya harta yang terlanjur ikut tertanam bersama dengan mayit. Dan yang terakhir itu adalah apabila seorang perempuan yang mati dan membawa janin, dengan catatan janinnya itu dimungkinkan untuk hidup, dimungkinkan hidupnya. Nah, terus kemudian idza lam yataghayyar, batasan berubah itu seperti apa? Dengan catatan itu itu apabila mayatnya itu sudah berubah, baik itu berubah bau, berubah rasa, ataupun sudah kadung lembab karena berada di dalam bumi, sudah kadung lembab berada di dalam bumi. Tapi biasanya kalau cuman mayat itu kalau cuman sekitar 3 jam atau 4 jam berada di dalam bumi itu masih belum berubah. Jadi mayit kalau masih berada di dalam bumi itu 2 atau 3 jam itu belum berubah, biasanya belum berubah. Dan kalau buminya itu kering, tapi kalau buminya basah itu biasanya sudah berubah. 3 sampai 4 jam biasanya itu sudah berubah. Kalau yang menghadap ke kiblat itu wajar, menghadap ke kiblat itu sudah bisa kita gambarkan. Terus harta yang ikut terpendam seperti cincin emas yang berada di mayit. Jadi cincinnya kadung ikut terkubur, kan eman loh. Cincin itu nanti jadinya mubadzir, dan memubadzirkan sesuatu itu hukumnya haram. Itu juga tidak diperboleh terjadi pada mayit. Karena mayit itu tetap terkena hukum haram yang waktu di hidupnya tetap terkena
hukum haram seperti dikafani menggunakan harir, menggunakan sutra bagi laki-laki itu kan haram semasa hidupnya. Itu pun dijadikan sebagai kain kafan terus dipendam itu juga tidak boleh. Nah, termasuk cincin, misal contohnya cincin itu dipakai hidup dan apa-apa bagi perempuan. Tapi kalau dibawa mati akhirnya cincin itu menjadi mubadzir, itu kan haram. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Yang terakhir untuk adalah perempuan yang mati bersama dengan janin, yang bersama dengan janinnya, yang perempuan yang hamil yang dikubur bersama dengan janinnya. Itu kalau memang janinnya itu dimungkinkan untuk hidup, maka wajib digali kembali, kembali. Contohnya seperti usia kehamilan yang sudah mencapai 7 tahun, itu kan masih bisa diprediksikan untuk hidup. Tapi normalnya kalau tidak sempat diperiksa, jadi sebelum mengubur mayit perempuan yang hamil itu harus diperiksa dulu kira-kira bayinya itu masih hidup apa tidak. Kalau masih hidup dikeluarkan. Kalau memang sudah tidak mungkin hidupnya, seperti pada usia kehamilan sekitar 4 bulan, kan itu sudah tidak mungkin hidupnya. Walaupun dikeluarkan juga tidak mungkin hidup, itu tidak perlu untuk digali kembali. Sekali lagi saya simpulkan, catatan kita diperbolehkan untuk menggali mayit yang sudah dikubur itu hanya ada 4. Pertama, karena memandikan apabila mayit dikubur kadung tidak dimandikan. Yang kedua, karena ingin dihadapkan ke kiblat, karena terlanjur yang menguburkan tidak tahu tata cara pengkuburan sehingga dikubur saenake. Terus yang ketiga itu karena adanya harta yang ikut terpendam, misal si pencangkul itu membawa emas atau membawa HP terus ikut terkubur, itu galikan lagi tidak apa-apa. Dan yang terakhir itu apabila seorang perempuan yang sedang hamil dan usia kehamilannya itu dimungkinkan bayi itu seandainya dikeluarkan bisa hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan kita mengetahui aturan dan tata cara melaksanakan pengkuburan mayit dan tata cara pelaksanaan menggali mayit yang sudah dikubur, kita semakin berhati-hati dalam melakukannya. Karena setiap amal perbuatan yang tidak didasari pada ilmu pengetahuan bisa mengakibatkan perbuatan itu tidak diterima, bahkan tidak sah. Ya seperti tadi, seperti 4 hal itu kan sesuatu yang tidak semua orang tahu kalau tidak mengajinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai amal akhirat, baik di dunia, baik untuk dunia, akhirat, dan baik untuk semuanya. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholawat susanillah muallif hadal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.